Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Halimah SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 5 Babahrot, Aceh Barat Daya. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan BEX 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari Sabtu 10 Mei 2025 di kelas 7 dengan tema Iman kepada Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak itu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan mengawali dengan membaca doa. Silakan Haji memimpin doa ke depan. Duduk siap, gerak. Sebelum kita membaca doa, kita murajaah ayat pendek dulu. Pertama, ayat Al-Asri, kedua Al-Ikhlas, ketiga An-Nas. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baiklah, selanjutnya kehadiran kalian dulu ya. Ada nggak
Kita manusia juga tanda kekuasaan Allah. Semua yang menciptakannya. Sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu yang bertema iman kepada malaikat. Ya, sebelum kita masuk kepada materi iman kepada malaikat, ibu ingin bertanya, apa itu pengertian iman kepada malaikat? Ya, Intan, coba jawab. Itu materi bahwa kita itu ya. Ya, betul, 100% benar. Selanjutnya, apa saja tugas-tugas malaikat? Siapa tahu? Baik. Kemudian, sekarang ibu ada sebuah video. Silakan diamati. Dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV, apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya, patuh dan taat terhadap hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sudah. Kalian sudah menonton? Sudah. Ada kalian dengar? Ada kalian lihat? Nah, ibu sekarang ingin bertanya, apa yang kalian lihat dan apa yang kalian dengar? Coba, kalian tahu apa yang dikatakan dalam video tadi? Ada? Yang barusan kalian dengar? Ada tugas-tugas? Ada tugas-tugas malaikat di situ. Ada yang tahu tugas malaikat? Apa? Coba. Jibril menyampaikan wahyu. Apa lagi? Ada lagi? Mikail. Memberi rezeki. Ada lagi? Iya, betul. Ada lagi? Iya, selanjutnya. Ya. Nah, betul. Sekarang ibu akan menampilkan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis manfaat beriman kepada malaikat. Kemudian membuat infografis mengenai tugas para malaikat dan manfaatnya dalam menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat serta terbiasa beramal baik dan menjauhkan amal keburukan. Kemudian selanjutnya ada peta konsep. Itu ada dalilnya, kemudian pengertiannya, nama dan tugas malaikat, kemudian sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya, kemudian hikmah, dan selanjutnya perilaku. Nah, yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya dan selalu mengerjakan segala tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Kemudian selanjutnya ada dalil yang Quran surat At-Tarim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang
Kemudian selanjutnya nama dan tugas malaikat ya. Di sini ada 10 malaikat. Yang pertama Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail memberi rezeki. Israfil ya betul. Israel mencabut nyawa. Munkar Nankir Rakib Atid Ridwan. Ini ada 10 malaikat dan beserta tugasnya masing-masing. Kemudian ini ada sifat malaikat. Yang pertama, sifat malaikat adalah selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Kemudian yang kedua adalah tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, tidak tidur seperti kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima selalu memintakan ampun bagi orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Qur'an. Yang selanjutnya tidak beranak, tidak berayah dan tidak beribu karena malaikat tidak menikah. Kalau manusia ada nikah apa enggak? Perbedaan dengan manusia. Kemudian selanjutnya ini perbedaannya. Perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, jenis perbedaan. Asal kejadian taat kepada Allah. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api. Setan atau iblis diciptakan dari api. Diciptakan dari api. Kemudian ketaatan kepada Allah. Selalu taat membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin ada yang taat dan ada yang tidak. Setan atau iblis tidak pernah taat. Kalau iblis ada yang taat dan ada yang tidak. Kalau setan yang dikatakan dengan setan itu tidak pernah taat kepada Allah. Kemudian sifat-sifat lainnya. Malaikat tidak dapat dilihat gaib, tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Kemudian jin tidak dapat dilihat gaib, sama-sama gaib. Kemudian diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah menciptakan jin. Kemudian setan atau iblis tidak dapat dilihat, bersifat gaib, kemudian diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka ingkar semuanya. Kemudian selanjutnya selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersikap sombong. Kita wajib menjauhi sikap-sikap yang seperti itu. Kita sebagai manusia, makhluk sempurna, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian selanjutnya di sini ada hikmah perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Yang ketiga adalah mewujudkan masyarakat yang bermoral. Kemudian selanjutnya bersabar saat mendapatkan ujian dan cobaan. Nah,
Silakan dikerjakan tugas kelompoknya, kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Dikerjakan sama-sama ya. Nama kelompoknya cepat. Lupa sedikit. 1 3 5 10 menit untuk mengerjakan tugas. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil jawaban kalian ke depan. Sekarang diawali kelompok mana dulu nih? Ayo. Kelompok mana yang sudah siap? Cepat tunjuk tangan. Kelompok 3 sudah siap. Yang lain? Nah, coba maju kelompok 3 dulu. Nanti terus. Coba kalian baca hasil jawaban kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Contoh dalam bagaimana mengerjakan tugas di rumah, ibu membantu kerjaan rumah dengan ikhlas sebagai amal baik yang tidak dilakukan. Ya, kedua, menjaga aurat dan adab di rumah karena yang yakin bahwa mereka selalu hadir dan menghormati keberadaan mereka. Yang ketiga, tidak berkata kotor atau kasar karena tahu bahwa semua sahabat ada oleh malaikat. 4. Salat tepat waktu bersama keluarga sebagai bentuk kekuatan yang akan mencintai oleh malaikat. Berlaku di sekolah. 1. Menjaga kebersihan kelas dan ruang sekolah karena mereka menyukai kebersihan. Yang kedua, bersikap sopan kepada guru dan teman. Yang ketiga, menolong teman yang kesulitan. Yang keempat, bersikap jujur saat ulangan atau ujian. Berlaku di masyarakat. 1. Menjaga lisan saat bergaul di masyarakat. 2. Membuang sampah pada tempatnya di kalangan umum. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Yang keempat, bersikap ramah dan menyapa tetangga dengan baik. Ya, alhamdulillah. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil jawaban mereka. Ada yang ingin ditanyakan? Dengan ikhlas. 2. Tidak bergabung. Tidak berkata kotor atau kasar. 3. Menghindari perbuatan dosa di rumah. 4. Salat tepat waktu bersama keluarga. Perilaku di sekolah. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh. 2. Mengembalikan barang yang dipinjam. 3. Tidak berkata kasar atau menghina teman. 4. Bersikap jujur saat ulangan atau ujian. Perilaku di masyarakat.
1. Menjaga lisan saat bergaul di masyarakat. 2. Menolong orang yang membutuhkan bantuan. 3. Memberikan nasihat yang baik kepada sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Muhammad Khalil Fadli, Hasbullah, Dini Asmija, Sri Nabawi. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan rumah. 2. Berperilaku sopan dan santun kepada orang tua dan saudara. 3. Menolong teman yang kesulitan sebagai bentuk amal saleh yang akan dicatat oleh malaikat Raqib. 4. Tidak berkata kasar atau menghina teman karena semua ucapan dicatat oleh malaikat Raqib. 5. Menolong orang yang membutuhkan seperti membantu tetangga yang sakit atau kekurangan. 6. Memberi nasihat yang baik kepada sesama sebagai bentuk amal ma'ruf yang dicatat sebagai pahala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Nama anggota kelompok Azaril, Farhan, Nani. Contoh perilaku di rumah: selalu berkata jujur kepada orang tua dan anggota keluarga. 2. Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan rumah karena meyakini bahwa malaikat juga pada tempat yang bersih. Contoh perilaku di sekolah: belajar dengan sungguh karena meyakini bahwa setiap usaha baik dicatat oleh malaikat sebagai amal. Contoh perilaku di masyarakat: tidak menyebarkan gosip atau fitnah karena itu perbuatan dosa yang akan dicatat oleh malaikat hakim. Cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian sudah mempresentasikan masing-masing tugas kalian ke depan. Sekarang Ibu akan membagikan tugas tertulis.
Ada yang kurang jelas? Ada yang ingin ditanyakan tentang soal? Jelas ya? Nah, sekarang tugasnya setelah dikumpulkan semua, maka materi kita hari ini cukup di sini. Ibu akan mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan kita pada hari ini, materi kita pada hari ini yaitu iman kepada malaikat itu berarti kita harus percaya dan meyakini bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan menjalankan segala tugas-tugas malaikat. Mari kita sama-sama berdoa dulu. Haji silakan memimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa